Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam jumpa. Bertemu kembali dengan acara podcast dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institut Jakarta. Pada hari ini kita akan membahas tema khusus tentang ekonomi syariah. Topik yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan adalah ekonomi syariah, primadona baru industri keuangan dan peluang karir tanpa batas. Ya, bersama saya Adi Darmawan sebagai host, dan hari ini sudah hadir dua narasumber yang kami undang untuk mendiskusikan dan juga sharing tentang hal ini. Yang pertama, saya akan sapa dulu Ibu Hikmah Abdurrahman SEMM selaku Kaprodi S1 Ekonomi Syariah Perbanas Institut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Adi. Ya, kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah Iya. baik. Gimana kesibukannya sebagai Kaprodi? Apa yang so far dilakukan? Lumayan sekarang lagi sedang menyiapkan anak-anak untuk wisuda Oh, wisuda Iya, di bulan di bulan September. September ya. Iya. Kemudian juga tugas-tugas Tugas rutin ya, mengelola prodi ya, prodi mulai dari awal sampai akhir dan memastikan bahwa prodi berjalan dengan baik. baik dan juga outputnya sesuai standar yang sudah ditetapkan. Oke, selamat datang, selamat bergabung di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, Terima kasih. yang kedua, kami kehadiran tamu dari jauh ya, dan beliau adalah praktisi di bidang ekonomi syariah. Saya sambut Bapak Dr. Rusdi Musa Ishak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kabar Adi. baik, Pak? Alhamdulillah, Ya. luar biasa. Luar biasa. Nah, Pak Rusdi ya, saya boleh panggil demikian, adalah praktisi. Beliau saat ini sebagai Operational Director dari BSI Maslahat. Dan beliau juga merupakan dosen di program Pasca Sarjana. Jadi Betul, alhamdulillah. sudah cukup lama membantu Perbanas. Sudah dari tahun 2010, 16 tahun. Wih, lama juga ya, sudah tahu berarti. Insya Allah. Pak Rusdi, boleh cerita sedikit Iya. tentang apa itu BSI Maslahat? Oke, makasih Pak Adi. Jadi BSI Maslahat ini adalah salah satu yayasan atau lembaga ya yang kita mempunyai dua license. Yang license pertama kami adalah lembaga amil zakat. Oke. Yang kedua kami adalah sebagai nazir wakaf. Hmm. Apa kaitannya dengan BSI Maslahat dengan Bank BSI? Jadi BSI Maslahat ini adalah salah satu mitra strategis dari Bank BSI. Kenapa sih harus ada gitu ya? Karena Pak Adi bahwa Bank BSI itu adalah salah satu bank atau institusi pembayar zakat terbesar di Indonesia. Dan alhamdulillah BSI merger dari mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang, zakat yang disalurkan itu udah lebih dari 1 triliun. Ya. Tahun lalu aja itu sekitar 260 something gitu ya. Jadi memang zakat yang dikeluarkan itu cukup besar, dan alhamdulillah dengan semakin besarnya perusahaan, semakin besarnya bisnis, semakin meningkatnya laba, maka 2,5%-nya itu juga terus meningkat, dan itu insya Allah untuk pemberdayaan umat. Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Bagus Pak, jadi tetap semuanya berbasis pada syariah ya. Betul sekali. Topik kita sangat relevan dan juga narasumber yang hadir sudah kompeten dengan hal tersebut. Nah, kita akan mengawali pertanyaan kepada Ibu Kaprodi dulu. Ibu Hikmah ya. Baik. Ibu Hikmah, boleh diperkenalkan dulu mengenai Prodi S1 Ekonomi Syariah Perbanas itu seperti apa? Program Studi Ekonomi Syariah Perbanas itu merupakan salah satu program di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Perbanas. Nah, yayasan kita memang adalah Perbanas di Perbankan. Nah, jadi kita ini berdiri pada tanggal 7 Desember 2017. Ide dasarnya adalah mencetak lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, tetapi yang berbasis syariah. Itu ide dasarnya. Jadi sudah berdiri sejak 2017 ya. Dan merupakan bagian dari Kaprodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Betul, ya. sekali Pak Adi. Kemudian boleh diceritakan Bu Hikmah tentang apa yang dipelajari oleh mahasiswa di Prodi Ekonomi Syariah itu sendiri secara singkat. Baik, selama menempuh di program studi ekonomi syariah, mahasiswa akan dibekali dengan pembelajaran dengan mata kuliah ekonomi,
keuangan, syariah tentu aja ya. Tapi di samping yang berbasis syariah juga diajari dasarnya yang bersifat umum. Jadi ekonomi bersifat umum juga ditawarkan mata kuliahnya dan dilanjutkan dengan yang berbasis syariah. Tidak hanya dengan ekonomi keuangan saja, juga di perbankan, bisnis syariah, industri halal, investasi, ekonomi digital. Itu juga menjadi ruang lingkup yang kami akan berikan kepada para mahasiswa. Nah, kurikulum yang kami gunakan memang berbasis OBE, ya, Outcome Based Education, yang berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan. Karena tadi memang kita berada di naungan Yayasan Perbanas Perbankan, jadi kita membuat satu program yaitu profil lulusannya adalah manajemen perbankan syariah. Oke, berarti mata kuliahnya adalah mix dari yang sifatnya umum Ya, dengan dengan syariah. ya betul Oke, sekali. kemudian juga berikutnya adalah sudah menggunakan kurikulum berbasis outcome OBE, based Based education Education. ya, saat ini sudah. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dengan metode pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa? Apakah sifatnya konvensional ataukah memang ada mix dengan kegiatan-kegiatan lain yang menarik bagi para mahasiswanya? Tentu saja kayaknya kalau konvensional sudah nggak laku lagi kali ya saat Hmm, ini ya. Jadi kita mix yang modern, terutama dengan perangkat-perangkat elektronik gitu ya. Jadi perkuliahan tidak hanya berbasis offline yang hadir secara fisik, tapi juga kita juga menggunakan perangkat ya untuk tugas-tugas, untuk perkuliahan dengan YouTube, dengan yang kita sebut adalah LMS yaitu Learning Management System. oke. Kita mempunyai sendiri yang kita sebut adalah e-learning Perbanas. Mm-mm. Jadi khusus untuk di situ ada penawaran untuk tugas-tugas, terus untuk materi, semua di-upload di sana. Berarti mahasiswa berinteraksi dengan cara digital itu, Betul. baik itu mengupload tugas, Ya, betul. membaca referensi yang diberikan, materi yang diberikan dan sebagainya. Betul. Sudah sangat memenuhi ya Betul. kebutuhan khususnya untuk generasi yang saat Iya. ini ada. Iya. Kemudian apakah ada metode lain Bu di luar kampus misalnya? Oh, ada, Mm, tentu saja. Kita ada juga seperti ke visiting ke industri. industri Oh, ya, oke. karena diharapkan ya mahasiswa tidak hanya tahu secara teori, tetapi juga gimana sih praktiknya secara nyata gitu ya. Jadi ada pembanding gitu ya. Mereka tidak hanya tahu teorinya saja, tapi tidak tahu kenyataannya seperti apa. Jadi Berarti kegiatan perkuliahan yang sifatnya di kelas ada, ada juga digabung dengan hybrid ya, ya hybrid dengan betul. teknologi, Eh, serta ada juga kuliah di luar. ya betul Untuk sekali. memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa Ya. tentang kondisi real industri syariah seperti apa. Iya, karena itu mendekati dengan ya, dunia industri. Iya, Oke, betul. menarik nih Bu Hikmah ya. Nanti kita lanjutin lagi Bu ya. Siap. Nah sekarang saya mau ke Pak Rusdi. Oke, siap. Saya mendengar Hmm, bahwa ekonomi atau industri syariah itu menjadi bidang yang penting dan berkembang pesat di Indonesia. betul. Benar apa enggak Pak itu? Oke, Pak Adi, ada 3 hal yang mungkin saya bisa sampaikan terkait apakah benar-benar bahwa ekonomi syariah ini adalah Lagi boom gitu ya? sesuatu yang benar-benar lagi booming atau tidak gitu ya. Yang pertama adalah kalau secara pasar halal global bahwa di tahun 2028 ada salah satu studi menyatakan bahwa proyeksi pasar halal 2028 adalah 3,36 triliun. Angka ini angka yang sangat luar biasa besarnya, ya. Itu dari sisi global, gitu ya. Yang kedua, dari indikator SGIE, State of Global Islamic Economy tahun 2024-2005 bahwa Indonesia adalah peringkat ketiga terbesar untuk ekonomi syariah. Di atasnya memang ada masih Saudi dan ada Malaysia, Oke. gitu ya. Kita adalah nomor 3, artinya which is itu adalah cukup besar sekali. Yang ketiga, dari hasil research dari KNEKS tahun 2025 bahwa total aset domestik yang terkait dengan ekonomi syariah secara umum ya, industri halal dan lain sebagainya itu 12.698 triliun. Which is itu kurang lebih sekitar 4 kali APBN. Angka itu angka yang sangat luar biasa. Dan pertumbuhannya ini yang sangat luar biasa, Pak Adi. Kalau kita lihat pertumbuhannya di tahun terakhir itu secara umum, tidak hanya perbankan aja ya, secara industrinya itu 26,4% year on year. Sedangkan kalau kita lihat secara umum indikator perbankan, indikator yang lain itu biasanya double digit tapi belasan kecil. Oh, tidak sampai Gitu ya. 20-an sekian ya? Tidak akan 20-an persen. Artinya apa? Ini mengindikasikan dari data-data yang ada ini bahwa ekonomi syariah itu sekarang itu bukan sekedar alternatif, tetapi melainkan pilar utama untuk ketahanan ekonomi. Oke.
Pertanyaan berikutnya adalah, perkembangan industri syariah kan saya sangat pesat dan sangat luas. Nah, kira-kira bidang apa saja yang relevan dengan industri syariah yang saat ini yang bisa dimasuki oleh Gen Z supaya mereka tertarik dan bisa menjadi tempat bagi mereka untuk juga berkarir di sana? Jadi gini, Pak Adi, sebelum saya masuk ke situ, saya mau menggambarkan dulu terkait dengan Gen Z itu siapa dan bagaimana impact-nya terhadap perkembangan ekonomi ataupun nanti ujungnya adalah terhadap perbankan syariah, Iya. gitu ya. Jadi siapa itu Gen Z? Gen Z adalah mereka yang lahir sudah kenal dengan teknologi digital. Mereka lahir di zaman internet sudah ada, Mhm. atau mungkin mereka lahir tuh kalau dulu kita masih mengalami di masa-masa masih SMS mungkin ya. Jangan. Sedangkan mereka adalah orang yang sudah native terhadap teknologi. Mhm. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang berpikirnya sangat cepat dan mereka adalah orang-orang yang sangat agile. Di luar beberapa hal catatan yang mereka harus kembangkan. Nah, yang ketiga, hasil research dari Yuswo Hadi atau Masiwo itu bilang bahwa perekonomian atau industri yang Gen Z itu tertarik atau mereka tuh diminati oleh Gen Z, mereka itu adalah tempat atau sesuatu yang akan mempunyai peluang yang sangat tinggi, gitu ya. Hal yang menarik adalah di emas, gitu ya. Emas atau bullion, nanti kaitannya dengan bank, itu kaitannya dengan bullion banking ya. Fakta menarik bahwa Gen Z itu harusnya kalau kita lihat dari tipikalnya, karakternya, mereka harusnya itu lebih senang terhadap cryptocurrency, ya, hal-hal yang sangat menarik gitu ya. Di sisi lain, emas sama kripto ini adalah salah beda kutub. Oke. Yang ini adalah cara tukar yang lama, kripto adalah cara teknologi dan modern dan lain sebagainya. Nah, fakta menariknya seperti apa? Ternyata Gen Z itu sekarang sangat meminati emas. Nah, kenapa? Karena waktu itu membuktikan bahwa emas itu adalah solid terhadap perkembangan terkait dengan inflasi dan lain sebagainya. Ya, kalau saya boleh contohkan, dulu naik haji itu dengan sekian gram emas. Sudah Emas berangkat itu ya, sudah bisa. anggap aja let's say kalau emas itu dulu itu 1 gram mungkin harga 500.000 ya per gram gitu ya. Sekarang emas itu sempat nyentuh 3 juta, Ya. sekarang sudah turun lagi. Artinya itu bisa naik 4 kali lipat. Kalau misalnya biaya haji katakanlah untuk setoran awal itu let's say anggap aja lah misalnya contohnya itu setoran awal itu 30 juta gitu ya. Itu setara emas itu kan hanya sekitar 10 gram. Iya, iya. Yang which is dulu kalau 500.000 itu cuma 10 gram Betul emas. sekali. Emas ini adalah salah satu instrumen yang sangat luar biasa ya. Gen Z mereka sangat mahir di teknologi, tapi ada salah satu hal emas ini adalah sesuatu yang dianggap kuno. Tapi dengan perkembangan sekarang, perbankan syariah bisa menggabungkan ini semua, gitu ya. Oke. Jadi emas itu menjadi salah satu instrumen yang sangat diminati oleh Gen Z. Mhm. Berdasarkan data yang saya miliki bahwa terjadi ledakan demografi Gen Z sebagai investor emas. Emas itu tidak kita pikirkan bahwa emas itu seperti dulu yang emas itu kita harus beli gram-graman, dulu itu dan ibu-ibu ya emas itu ya. Jumlahnya harus beli besar Jumlahnya gitu ya. belinya itu gram-graman, harus, emas logam mulia dan lain sebagainya. Nah, perkembangan zaman, emas itu sekarang dalam bentuk digital. Dan investasi emas itu dari uang kecil sampai pun uang gede itu bisa dilakukan dalam bentuk emas. Bahkan ada yang namanya cicilan emas. Iya. Kita membeli harga sekarang untuk dicicil yang diharapkan dengan value-nya ke depan harganya akan naik Iya, gitu ya. pasti. Jadi itu adalah salah satu, solusi yang sangat luar biasa. Bullion banking itu adalah solusi inovasi dari perbankan syariah. Oke. Kenapa? Karena secara aspek syar'inya itu dipastikan bahwa setiap misalnya Pak Adi beli emas digital gitu ya, misalnya menggunakan salah satu platform perbankan gitu, ketika Pak Adi itu membeli emas, maka misalnya membeli emas, katakanlah 0,1 gram. Bank syariah itu di belakangnya harus membeli aset itu fisik ada. Jadi di dalamnya itu bukan menghindari dari goror, ya, karena ada unsur ketidakpastian Betul. atau unsur, Peruntungan. ya, peruntungan yang tidak jelas, gitu. Kenapa ini terjadi? Gen Z semakin melek dan Gen Z itu mereka semakin paham terkait dengan kesadaran bahwa, oh ini penting dan sisi lain bahwa perkembangan kalau kita lihat hasil trennya, bahwa SUV cut-off semakin lama semakin meningkat.
Gen Z itu juga tingkat religiusitasnya semakin lama ternyata juga semakin meningkat. Ya, ini adalah fakta-fakta menarik. Kenapa dikaitin dengan bahwa tren ekonomi syariah, tren ekonomi kebaikan semakin lama semakin meningkat. Meningkat, oke. Pak, ada nggak data, Pak? Berapa kenaikan dari APSI yang Ya, fakta menarik. Baik, bahwa dari tahun sebelumnya itu kepemilikan Gen Z terhadap emas 54%, sekarang itu sudah meningkat menjadi 32% per hari. Dan ini still growing, ya, terus tumbuh ya? terus tumbuh, Baik. ya, sangat luar biasa, ya. Artinya apa? Kepercayaan mereka terhadap emas itu semakin lama semakin meningkat dan kepercayaan mereka terhadap sesuatu yang baik semakin lama itu juga semakin meningkat. Jadi investasi syariah, kemudian ada bisnis syariah juga, Betul, syariah yang benar. betul. Kemudian juga produk halal ya. Produk halal termasuk nanti salah satu yang akan kita bicarakan itu terkait dengan is Oke. ya, environment, social governance. Dan itu ternyata tempatnya Bu Hikmah udah mempelajari bahwa makosid syariah itu sebelum konsep barat ngomongin itu, makosid syariah itu udah dari awal sudah bicara Sudah terkait dengan bicara. itu. Sip. Pak, kalau bicara mengenai SDM, Ya, tentang SDM syariah di betul. Indonesia, gimana dengan kesiapan dan juga kebutuhannya, Pak? Coba. Oke. Hal yang cukup menarik, Pak Adi. Berdasarkan data yang saya miliki, Pak, SDM syariah yang berbackground syariah itu hanya 9,1%. Artinya sekitar 90,9% atau 90% itu yang mereka bekerja di perbankan syariah itu bukan dari background syariah. Hmm, Kenapa? Ya ini ngomongin cerita ke belakang yang mungkin saat itu jurusan syariah dan lain masih sebagainya belum itu berkembang. belum berkembang dan dianggap bahwa syariah itu hanya alternatif. Hmm. Padahal sekarang itu syariah itu bukan alternatif, tapi syariah itu di beberapa negara seperti di Malaysia itu kan sudah konsepnya syariah first gitu ya. Nah, di Indonesia pun juga, market share kita memang cukup struggling untuk meningkat, tapi menurut saya ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang bahwa ini potensi luar biasa? Karena Gen Z sangat tertarik dengan ekonomi berkeadilan. Menarik nih, Pak. Oke, oke. Ya, jadi ekonomi berkeadilan, ekonomi yang, sifatnya itu baik, secara sosialnya juga peduli, secara keuntungannya juga dapat. Kalau mereka suruh milih, bahwa dengan untung yang sama, yang berpikir rasional nih, untung yang sama, yang satunya ada value added terkait dengan kebaikan, yang satu hanya keuntungan semata, pasti akan memilih yang value added-nya didapatkan. Artinya bahwa ruang itu sangat terbuka luas ya? Sangat luar biasa terbuka. Oke. Tapi di sisi lain terkait dengan talenta itu, Pak Adi, gimana caranya bahwa mereka yang memang dalam tanda kutip memahami terkait dengan syariah, mereka juga punya keahlian lainnya. Contoh, business development. Banyak, orang jurusan business development atau terkait dengan pengembangan bisnis. Tapi ketika orang ada salah satunya mereka itu adalah syariah business development, itu jauh lebih luar biasa lagi. Oke. Data analis. Oke, data analis mereka bisa mengolah data, Hmm. membuat satu dashboard, membuat satu insight dari suatu data dan lain sebagainya. Ketika mereka di-embed dengan kemampuan syariah, itu Itu menjadi nilai salah tambah satu yang besar. distintif yang berbeda luar biasa, Baik. ya. Jadi syariah itu luar biasa ketika mereka harus ditambahkan dengan kemampuan IT yang luar biasa, kemampuan analisa yang luar biasa, kemampuan mereka untuk mengembangkan bisnis, yang luar biasa. Itulah yang pembedanya, Pak Adi. Oke, bicara mengenai pembeda, saya ke Bu Hikmah sekarang. Bu, di ekonomi syariah, di prodi ekonomi syariah, apa keunikan atau keunggulan yang dimiliki oleh Perbanas ya, yang mungkin tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain di tempat itu? Kalau yang pertama kita lihat dari kurikulum kita memang sudah berbasis dari keinginan user gitu ya, karena kita menganut ODE, jadi beberapa mata kuliah itu kita sesuaikan dengan yang peminatan dari user gitu ya, terutama dengan perkembangan zaman. Jadi kita juga sudah terlibat dengan sudah terafiliasi gitu ya dengan asosiasi fintech syariah Indonesia, di mana di situ Gen Z sangat tertarik memang ya tentang fintech syariah gitu ya, dan mereka juga mengetengahkan bahwa akad ini yang menjadi sangat penting.
pada saat ini, gitu ya. Nah, kalau lebih menarik lagi adalah kerjasama kita dengan luar negeri, gitu Oh, ya. oke. Ya, jadi ada beberapa universitas seperti di Malaysia, ya, Brunei, dan bahkan ada mahasiswa Brunei yang berkuliah di kita di Perbanas. Nah, mereka tertarik kenapa? Karena kita akan menyiapkan magang. Magang terutama karena yayasan kita perbankan adalah magang di perbankan. Oke. Itu yang menariknya. Jadi agak berbeda dengan Terus lain. kampus lain karena kita di yayasan perbankan dan kita menyiapkan magang berbeda tentu saja dengan akad-akad yang kita usung adalah akad syariah. Jadi magang itu pun baik bagi mahasiswa kita ke luar negeri Ya, dan betul, juga dari luar negeri betul. di kampus Perbanas kita. Baik, jadi ada inbound, ada outbound. Oke, Itu jadi seperti itu tadi. itu yang salah satu keunikan yang ditawarkan juga selain kurikulum tadi Betul. yang sudah Berbasis sesuai dengan OBE sesuai keinginan pasar. ya, pasar. Oke. Kemudian bagaimana dengan keterlibatan praktisi dan industri syariah dalam proses pembelajaran di prodi ekonomi syariah? Baik, kalau untuk keterlibatan tentu saja dosen-dosen kita adalah praktisi, tentu saja di bidangnya, ya. Jadi seperti Pak Ferry Ardiansa itu adalah salah satu direktur bank risiko. Jadi, untuk mengukur risiko-risiko itu biasanya Pak Ferry yang turun langsung, ya. Ya, karena perbankan kan sangat highly regulated industry Iya, dan banyak risiko yang dihadapi. Betul. Salah satunya adalah manajemen risiko. betul, iya. Oke. Karena itu yang diantara kita adalah di situ risiko. Karena sesuai dengan tadi Pak Rusdi bicarakan ya, bahwa kita juga bukan mampu hanya kita harus mampu menganalisis. Nah, oke. Nah, itu. Jadi kita sesuaikan dengan pasar seperti itu salah satunya. Terus selain itu juga kita juga untuk yang berbasis syariah, akad-akadnya supaya kita tidak salah, memang ada dosen kita itu juga mempunyai latar belakang yang dari Al Azhar Kairo dengan hukum kompetensinya. Jadi Hukum Islam. hukum Islam. Oh, Jadi memang kita sengaja mendekatkan bahwa praktisi-praktisi ini harus kita dekatkan dengan mahasiswa. berarti tadi kurikulum oke, Ya. kolaborasi juga oke, kemudian juga praktisi yang juga mendukung pembelajaran tersebut ya. Ya. Baik. Kemudian bagaimana dengan fasilitas Bu yang diberikan? So far bagaimana? Misalnya kayak manajemen apakah sudah memberikan semua infrastruktur yang memadai bagi perkuliahan itu sendiri? Baik, kalau sisi fasilitas kita memang karena kita udah sukses dari dulu ya Perbanas dari dulu itu, jadi ruang kelas kita ditunjang ya dengan fasilitas baik yang ada yang hard skill dan soft skill gitu ya. Nah, kalau soft skill tentu aja kita bekali dengan seperti pelatihan-pelatihan, terutama biasanya kalau seperti minggu lalu kita bagaimana cara mempelajari akad untuk koperasi syariah. Koperasi syariah. Koperasi syariah kita ambil itu minggu lalu. Minggu lalu, ya. Nah, nanti waktu kemarin setahun yang lalu itu dengan praktisi industri halal. Jadi kita berusaha selalu mendekatkan dengan dunia supaya nanti mahasiswanya tidak kaget gitu ya kalau misalnya sudah lulus berarti kan profil karena kita berbasis OBE artinya kita menggunakan profil lulusan dulu gitu kan. Nah, supaya mendekatkan dengan para user jadi bisa langsung terlibat dalam dunia kerja. Oke. Ya. Pak Rusdi. Ya. Dari penjelasan Bu Hikmah, saya langsung tertrigger dengan pertanyaan ini. Apakah juga industri syariah juga memberikan kesempatan kolaborasi dengan kampus, Pak? Dan program apa yang dimungkinkan? Oke. Jadi apakah industri syariah secara luas ya, tidak hanya perbankan ataupun perbankan, mereka bersiap berkolaborasi? Saya rasa hampir semua itu perlu kolaborasi itu. Kenapa? Karena sekarang itu sangat banyak, terutama juga beberapa hal juga difasilitasi oleh pemerintah ya, seperti magang Kemenaker itu ya. Ada program magang Kemenaker, terus ada program-program magang yang memang program itu dalam tanda kutip industri itu simbiosis mutualisme. Ya. Industri juga sangat membutuhkan ya para tenaga profesional yang memang handal untuk mereka bisa memberikan kontribusi terhadap industri. Di sisi lain, kampus juga perlu memberikan satu experience ya atau memberikan satu hal yang membuat bahwa bagaimana mereka sebelum lulus pun mereka sudah mengetahui bahwa dunia industri itu seperti apa gitu ya Mbak Adi ya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu kolaborasi yang simbiosis mutualisme. Jadi sangat terbuka dan memungkinkan. Sangat memungkinkan. Tidak hanya keuangan, semua sektor syariah. Semua sektor industri halal itu Terbuka. sangat membutuhkan, ya. Karena industri ini adalah industri yang growing. Iya, oke Pak. Nah, kemudian setiap institusi yang mungkin berkolaborasi itu kan juga pasti menginginkan kompetensi-kompetensi yang nantinya dimiliki oleh para lulusan gitu ya. Ya. Nah, kira-kira apa Pak kompetensi ya dalam artinya mungkin knowledge-nya bagaimana, skill-nya bagaimana, atau attitude-nya bagaimana yang dibutuhkan di dalam industri syariah itu sendiri? Oke.
Pak Adi, ini adalah fenomena menarik ketika kita bicara tentang KSA ya, knowledge, skill, dan attitude terkait dengan kondisi perkembangan ledakan AI yang sangat luar biasa sekarang. Betul, Gitu ya. Kalau kita misalnya bicara pengetahuan, hampir semua orang sekarang dalam waktu sehari minimal itu bisa nanya ngobrol dengan AI itu bisa sampai 4, 5, 20, 30 kali terkait dengan apapun yang dia tidak tahu, Iya. dia akan ngobrol langsung, nanya langsung dengan yang ahlinya sekarang gitu ya. Iya, iya. Ya, karena dengan perkembangan AI dengan adanya LLM itu mereka jadi ngobrol itu kayak dengan ngobrol manusia gitu ya. Dan saya pun juga melakukan itu Pak Adi. Ya, artinya memang beberapa hal yang pengetahuan itu sumbernya itu sekarang adalah dari teknologi itu sangat mengetahui gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan skill. Nah, skill ini ketika kita bicara ke depan kebutuhannya seperti apa ya, menurut saya ada beberapa hal yang perlu sangat dimiliki oleh generasi ke depan gitu ya. Yang pertama itu kemampuan untuk analisa, Analytical. analytical Oke. ya. Jadi, eee, pengetahuan, "Oh ya saya tahu bahwa untuk mengerjakan caranya gini 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 gini." Tapi mereka punya ketika data itu datang, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menjadikan, dan teknik itu. Walaupun teknologi ataupun mereka sudah sangat mantap sekali ya, untuk tapi tetap teknologi itu namanya co-pilot. Pilotnya siapa? Manusianya untuk membuat sesuatu ya dengan percaya total, tapi kita harus bisa menjadi validator, kita harus bisa melihat, oh ini kurang apa, oh ini harus seperti apa, harus ditanya lebih dalam dan lain sebagainya. Karena mereka adalah robot yang terus berkembang Iya. gitu ya. Tadi Terus apa namanya? Analytical. analytical. Oke. Yang kedua terkait dengan kaitannya dengan digital. Ya, dengan teknologi ya. Teknologi itu sangat luas. Kami selaku salah satu praktisi perbankan ya, di tempat kami itu bahwa IT itu, pengembangan IT itu sekarang kalau dulu divisi IT itu kan kayak dilihat seperti, jumlah orangnya ya minimalis gitu ya. Sekarang beberapa lembaga yang cukup besar, divisi IT itu jumlah pegawainya bisa sampai 10 sampai 20% dari total. Kenapa? Karena, untuk satu pengembangan sistem, pengembangan ke depan itu seperti apa, hampir semuanya itu dengan teknologi, Pak. Oke. Iya. Sehingga di belakangnya tetap harus ada engineer, developer, orang-orang yang mereka harus memiliki kemampuan itu. Tetap harus ada setirnya itu manusia, gitu ya. Yang berikutnya itu adalah kaitan dengan keamanan. Security. Teknologi meningkat, maka security itu menjadi satu hal yang tidak bisa dinafikan lagi. Ya, semakin terbuka, semakin banyak potensial orang-orang atau makhluk-makhluk lain gitu ya, yang mencoba mengambil keberuntungan, siapa tahu bisa membobol satu sistem ya. Karena once mereka bisa membobol, itu ya Iya. sangat terbuka luas, walaupun sudah ada firewall dan lain sebagainya. Satu lagi terkait dengan product development, skill, how to develop bisnis, artinya ketika mereka bisa mengembangkan satu bisnis, otomatis mereka harus memahami dulu bisnis prosesnya seperti apa, end to end-nya bagaimana, cost and effect-nya seperti apa, kalau saya melakukan ini apa yang terjadi ke depan, kalau saya melakukan risetnya saya harus membutuhkan data apa. Ini, kompleksitasnya cukup lumayan gitu ya, tapi teknologi juga bisa membantu. Yang berikutnya lagi salah satu skill-nya itu adalah analis pembiayaan. Analis pembiayaan memang yang untuk sektor retail, yang untuk sektor consumer dan lain sebagainya, itu teknologi udah sangat membantu sekali, ya. Kalau istilah di konvensional itu credit scoring dan lain sebagainya, dari sisi resikonya, itu hampir semuanya itu bisa diselesaikan dengan teknologi. Teknologi. Tapi how to serve kepada customer, kepada Yes, people, mendeliver itu itu beda. tetap ada sentuhan manusia Iya. yang tidak bisa dihilangkan. Oke, Pak. Jadi Gitu tadi ya. yang pertama analytical and critical thinking. Ya. And then harus akrab dengan teknologi, Iya, khususnya perkembangan teknologi. perkembangan teknologi yang ada. Kemudian juga bagaimana dengan integritas. Nah, ini Pak. ini saya kaitannya dengan attitude. Attitude itu adalah yang membedakan
lulusan syariah sama tidak lulusan syariah itu kita bisa unggul itu ketika kita bisa benar-benar menerapkan terkait dengan attitude. Saya kasih salah satu ilustrasi, salah satu contoh, Pak Adi. Di konsep perbankan syariah, salah satunya adalah konsep bagi hasil. Konsep bagi hasil itu sangat tergantung pada hasil dari nasabah, karena kan konsepnya mudharabah atau masyarakat nanti konsep berbagi hasil gitu ya. Itu sangat diperlukan integriti dari pelaku atau pegawai yang memiliki integritas, memiliki keamanahan atau kesidikan mereka. Laporan keuangan itu bisa Oke. nasabahnya untung dibilang rugi lah, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi once itu kita ketemu dengan orang-orang yang dari awal itu memang dibentuk tidak hanya mereka paham, punya knowledge yang bagus, punya skill yang bagus, tapi attitude-nya juga dibentuk dengan baik, Pak Adi. Itu adalah satu value yang sangat luar biasa. Integrity, ya, mereka itu memahami terkait dengan bagaimana, ya ini seharusnya seperti ini, karena Rasulullah juga ngajarin seperti ini. Betul. Value itu adalah value yang diturunkan dari dulu sampai sekarang, itu tidak berubah, Pak Adi. Jadi, itu value, attitude yang memang, spesifik dari jurusan syariah itu yang dimiliki dan itu yang benar-benar dari awal harus salah satu hal yang harus benar-benar ditekankan dari awal mereka dididik sampai mereka lulus. Gitu, Pak Adi. Jadi integritas is number one, ya. Yes. Itu menjadi juga pegangan, ya, Ya. dan juga Modal. apa yang disampaikan di dalam perkuliahan ataupun mendeliver di dalam perkuliahan ekonomi syariah pun membangun hal tersebut ya Bu. Ke Bu Hikmah sekarang Bu, terkait masalah SDM tadi ya, Pak Rusdi sudah menyampaikan banyak hal tentang bagaimana kompetensinya, bagaimana skill-nya dan attitude-nya. Nah, bagaimana dengan respon dari prodi ekonomi syariah terhadap perkembangan industri syariah saat ini dalam konteks kebutuhan SDM-nya? Nah, apakah memang lulusan dari prodi syariah ini sudah tanda petik memang dilengkapi dulu tadi skill, knowledge yang diharapkan oleh industri atau seperti apa gambarannya? Jadi kita balik lagi ke tujuan utamanya itu ya, karena kita menghasilkan profil lulusan yang mendekatkan pada dunia industri ya. Kami memilih dua profil lulusan, yaitu perbankan syariah dan industri halal. Jadi kami berupaya untuk menyiapkan di dalam kurikulum turunan-turunannya itu adalah mengacu ke sana. Bagaimana kalau dia menjadi seorang perbankan syariah yang amanah dan tapi tetap tahu hukum-hukumnya dengan jelas dan tahu cara mengaplikasikannya, menganalisis, mendevelop dan sama kontrolnya. Karena itu memang apalagi industri keuangan ya, itu kan syarat kalau tidak punya integritas dalam kejujuran, itu menjadi semuanya akan hilang gitu, akan sirna gitu ya. Nah, jadi kita di sini mengambil dua konsentrasi, yaitu perbankan syariah dan industri halal. Itu tercermin di dalam mata kuliah-mata kuliahnya. Oke, berarti ya di dalam penjurusan tadi itu ya? Ya, konsentrasi. Konsentrasi tadi apa? Pasar modal, Bukan, industri halal industri dan halal dan perbankan syariah. perbankan syariah. Ya. Baik, termasuk di dalamnya ada juga bidang fintech, Betul, oke, kemudian asuransi betul, dan Betul. juga pasar modal, betul, lalu juga dengan kewirausahaan. betul. Karena sekarang kan tadi ketertarikan Gen Z sangat besar dengan Betul. industri syariah yang dekat dengan mereka ya Pak Rusdi tadi ya. Betul. Seperti itu ya. Baik. Nah, berikan satu statement ya dari Bapak Ibu di sini. Kalau boleh diberikan pesan pada para generasi muda yang saat ini mungkin melihat ataupun siapapun yang melihat tayangan ini, mengapa sekarang adalah waktu yang tepat untuk masuk ke dunia ekonomi syariah? Dari Pak Rusdi dulu. Oke. Makasih, Pak Adi. Yang pertama adalah kita sudah melihat potensi yang sangat luar biasa dan tren ke depan bahwa ekonomi berkeadilan, ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada yang penting untung, yang penting sesuatu hal yang jangka pendek, sesuatu yang sifatnya itu jangka panjang, ini sedang digemari oleh dunia internasional. Saya bisa memberikan sedikit contoh misalnya. Ada namanya program Cash Wakaf Link Deposit, CWLD. Ya, itu program bagaimana orang berinvestasi, pokoknya tetap kembali, tapi hasilnya itu bisa dikembangkan dalam bentuk satu kemanfaatan. Itu ternyata Pak Adi, dunia internasional itu sangat tertarik dengan program ini. Oke. Ya,
sangat tertarik mengalaminya. Kenapa? Karena baru dari luar itu mewajibkan bahwa, oh sekarang, fund manager, dana-dana luar yang sangat luar biasa itu, mereka itu mewajibkan harus ada konteks ESG dalam satu investasinya. Oh. Ya, mereka wajib. Ternyata konsep ekonomi syariah itu dari lahirnya sudah embedded DNA-nya bahwa ini adalah yang mereka sudah subhanallah dari zaman dulunya, ini sudah dipikirkan dari zaman dahulu dan ini menjadi salah satu value yang barat baru belajar sekarang. Ternyata ini adalah warisan keturunan yang kita sendiri belum optimalkan. Jadi sekali lagi, potensi sangat luar biasa, tren ke depan sangat besar banget ya, dan dunia internasional sangat mengakui ini, sehingga saat ini adalah waktu yang tepat ya, bagaimana kita memilih masa depan kita, bahwa industri ini adalah industri yang growing ya, yang ketika industri itu growing, market-nya itu trennya memang menyukai ke sana, insya Allah disitulah tempat yang tepat untuk menentukan masa depan kita semua nanti Oke. ke depan. Dari Bu Kaprodi apa Bu? Baik, kalau saya singkat saja ya. Dengan iman, ya Mhm. kan, marilah kita berilmu Heeh. untuk mengamalkan agar dapat dunia dan akhirat. Berat Itu banget. itu aja. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Iya, now is the best time Ya. untuk mau investasi, berkarir di industri syariah. syariah. Karena masih sangat luas dan juga terus growing ya. Ya. Mulai. Baik dalam skala regional, nasional maupun skala Internasional. global. Untuk Pak Rusdi lagi, Oke, siap. bicara mengenai tantangan dan peluang Ya. yang terbesar di industri syariah saat ini, khususnya di era digital, di era globalisasi saat ini. Nah, itu apa, Pak, yang mesti kita siapkan supaya kita bisa Oke. melewati tantangan dan juga bisa meraih peluang tersebut? Oke, saya bicara terkait dengan, challenge-nya dulu ya, Ya. Pak Ade, ya. Nah, challenge-nya itu dari hasil survei OJK itu menyatakan gini, bahwa indeks literasi untuk keuangan syariah di Indonesia ya, itu angkanya 43,42%. Literasinya ya. Literasinya. Artinya, kalau ditanya 100 orang, yang ditanya, "Tahu keuangan syariah?" 43 Sudah orang tahu. menyatakan, "Iya, saya sudah tahu." Oke. Ya, saya ngerti, gitu ya, sekedar ngerti gitu ya. Terus kalau ditanya, kalau sudah ngerti, apakah sudah menjalankan, sudah melakukan bisnis menggunakan keuangan syariah, either perbankan syariah, BPRS syariah, koperasi syariah, dan lain sebagainya. Nah, dari 100 orang tadi, berkurang lagi Pak Adi. Nah, tinggal 13,41%. Jadi dari 100 orang yang sudah mereka menjalankan atau mereka merealisasikan pengetahuan keuangan syariahnya itu baru 13,41%. Artinya which is itu ada gap 30%. Sekian persen. Ya. Ya. 30% ini adalah mereka sudah ngerti, mereka udah tahu bahwa ini ada sesuatu yang baik, sesuatu yang memang memberikan keadilan, memberikan satu benefit dunia wal akhirah gitu ya. Nah, tapi mereka kesulitan untuk mengakses. Dari insight-insight yang kita pahami, ternyata salah satu challenge-nya adalah di supply set issues. Artinya adalah mereka dari industri yang belum bisa menjangkau Oke. kepada masyarakat secara luas. Makanya ini bisa diselesaikan. Tantangan ini sebenarnya kenapa? Karena Indonesia terlalu luas Iya. secara geografis, terlalu lebar, jumlah Oke. penduduknya juga Iya, sangat sangat besar besar. gitu ya. Nah, untuk itu salah satu hal yang bisa menyelesaikan adalah dengan adanya teknologi. Gitu ya. Terhadap teknologi itulah yang diharapkan nanti bisa meningkatkan aksesibilitas ya. Kenapa? Karena kalau harus membangun kayak di beberapa wilayah Indonesia yang Fisik gitu ya, Pak, jumlahnya ya? secara fisik pakai brick and mortar itu high cost Iya. gitu ya. Makanya nanti ada namanya agent banking, ada laku pandai gitu ya. Betul. Itu menjadi salah satu pendobrak peningkatan Itu inklusi. peluangnya atau Ya, tantangan? itu masih menjadi tantangan yang tantangan. kita akan ambil gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara, solusinya tadi ya salah satu solusinya adalah digital ya. Kita dengan digital itu kita bisa leapfrog ya, bisa loncat yang sebelumnya itu batas geografis kita mau membuka cabang misalnya
di daerah Indonesia Timur. Kami otomatis ketika membuka itu kan menghitung jumlah, Iya, perhitungan, iya. dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka dengan adanya digital, itu adalah bagaimana kita meningkatkan. Karena salah satu value added-nya, untuk di digital, ya semua bank punya layanan digital. Nggak ada bank tidak memiliki layanan digital. Tapi yang membedakan di industri keuangan syariah, itu di dalam satu super app-nya itu kalau buat belanja, beli tiket, dan lain sebagainya semuanya bisa. Iya. Tapi kalau di dalamnya itu ada arah kiblat, ada juz amma, ada bisa berdonasi Iya. secara langsung, ya. Itu adalah salah satu value added yang diberikan oleh perbankan syariah. In other side, kalau kita bicara terkait dengan potensinya, ladang emas itu belum tersentuh optimal. Sekali lagi tadi, kita bicara emas ya, bahkan emas itu masih sangat luar biasa perkembangan dan tren Gen Z itu sangat ingin berinvestasi ke emas. Sehingga itu masih bisa dioptimalkan dalam bentuk apapun ya, emas digital atau trading kan sekarang sudah banyak ya. Dan itu menjadi salah satu keuangan berikutnya. Dan yang terakhir bahwa potensi industri halal, halal value chain itu angkanya sangat besar sekali. Jadi tidak hanya keuangan syariah, ada pariwisata syariah, Iya. ada kosmetik Hmm. halal, ada apa edukasi, ada berdasarkan experience based pariwisata lah. Itu sangat luar biasa dan angkanya ternyata makanan halal dan lain sebagainya kiblat hubnya bukan negara muslim ya Pak Adi ya. Nah, itu kan artinya oh ini potensi sangat besar banget dan dunia sangat fokus ke sini sekali Nah, gitu ya. apalagi Indonesia merupakan negara muslim terbesar Terbesar di di dunia. dunia. Itu adalah suatu pasar yang sangat besar juga Betul untuk sekali. bisa diambil kuenya, dioptimalkan Optimalkan, gitu ya. dikembangkan, otomatis ketika itu semua perlu di belakangnya adalah seorang ekspertis yang memiliki keahlian yang sangat luar Nah, biasa. tadi bicara mengenai gap antara literasi dan juga yang mengimplementasikan. Ya, Saya pikir kampus juga menjadi salah satu betul sekali. infrastruktur yang juga membantu ya, bagaimana menyebarkan pemahaman, mengedukasi masyarakat dan juga mengajari Ya, tentang prinsip-prinsip syariah ya, Bu ya. Seperti itu ya. Tapi sebelum ke Bu Hikmah, masih kompetitif nggak pasar syariah Indonesia dibanding negara lain? masih sangat kompetitif Hmm. ya. Kenapa Pak Adi? Kalau saya mengibaratkan Malaysia itu bahwa, share perbankan syariahnya ya, itu sekitar 20%. Oke. Di Indonesia itu sekitar around 7-8%. Tetapi ada satu hal yang membedakan. Kalau di Malaysia itu satu memang kebijakan, pemerintahnya itu ada Syariah First gitu ya, dan mereka itu hampir semua fokusnya perbankannya itu di pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya komersial. Hmm. Kalau saya mengibaratkan satu contoh gitu ya, di Malaysia itu seperti, mereka perbankan syariahnya itu membangun kapal cruise yang gede sekali, kapal yang sangat mewah banget, yang sangat kapal pesiar gede gitu ya. Kalau di Indonesia itu membuat kapal-kapal kecil tapi sangat banyak, karena kita itu di industri retail. Iya, iya, iya. Jadi syariah kita itu kuatnya di retail. Hmm. Kalau ditanya manfaatnya lebih banyak mana Pak Adi? Ribuan kapal-kapal kecil Atau satu tapi besar. atau satu yang besar? Kalau kita bicara maslahat atau kebermanfaatannya, lebih manfaat Kecil-kecil yang tapi banyak. kecil-kecil tapi banyak, gitu ya. Daripada yang sekedar gede, angkanya gede, tapi ya yang memanfaatkan tidak Tidak banyak, banyak. gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu adalah salah satu keunggulannya, bahwa pasar syariah retail terbesar di dunia adalah di tempat kita. Wah, luar biasa. Dari penjelasan Pak Rusdi, Bu, Ya. kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan, mengapa adik-adik yang masih sekarang mungkin masih cari sekolah untuk kuliah ya, atau orang tua yang ingin anaknya berkuliah, itu harus memilih prodi Ekonomi Syariah Perbanas Institute. Itu Oke. bisa dijelaskan nggak, Ibu? Gimana? Baik, tadi berdasarkan kalau kita dari penjelasan Pak Rusdi, memang bahwa industri halal itu adalah pangsa yang besar ya. Hmm. Nah, jadi selain memang tadi profil lulusan yang tadi kita berbalik ke sana, perbankan syariah, yang kedua adalah industri halal. Nah, kita akan menyentuh ke sana Pak Rusdi, insya Allah ya. Jadi dengan kurikulum yang kita telah desain gitu ya, berdasarkan OBE, ambil dari para user gitu, apa yang minatnya kita kita kaitkan dengan di sini. Jadi kita tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, Mhm. Ya. tetapi juga kita daya analisis kita kembangkan, Oke. terus pengembangan kompetensi juga,
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Itu yang memang kita harapkan. Jadi istilahnya gayung bersambut lah gitu ya, ya Pak Rusdi ya istilahnya ya. Jadi di industrinya membutuhkan seperti itu dan kita akan menyiapkan para lulusan untuk seperti ke sana gitu. Nah, jadi kami memang tadi membagi konsentrasi ada yang membedakan antara dua pilihan tadi ya, bahwa kalau industri halal adalah kita perdalam apa aja mata kuliahnya, dan untuk industri perbankan juga kita memfokuskan pada industri perbankan supaya mereka lebih agak terarah gitu Pak. Oke. Gitu Jadi hasilnya. Ya, prodi ekonomi syariah memberikan semua yang dibutuhkan ya, oleh betul. industri saat ini, Ya, dan juga di ekonomi syariah siap juga mendidik ya, para mahasiswanya ya, untuk menjadi ya, SDM di bidang ya, syariah yang juga memiliki kompetensi yang ya, dibutuhkan di ya. dunia industri syariah Ya, khususnya gitu ya. ya. Dan satu lagi tambahan dari kita mungkin ya dengan kerjasama dengan luar negeri itu. Nah, Nah, itu itu yang menjadi salah satu daya tarik. daya Nah, tarik kita ya. Karena kita tidak hanya di Indonesia bagaimana, juga dengan Malaysia kita bekerja sama karena Malaysia memang adalah kiblat karena mereka lebih dulu Lebih sebenarnya dulu, ya, iya produksi iya daripada iya. betul. kita. Jadi kita banyak belajar ke sana. Hmm. Terusnya dengan Brunei. Jadi kita menggali gitu ya, coba apa yang mereka buat sana mungkin kita bisa mengambil sisi positifnya gitu ya. Jadi mahasiswa juga diharapkan tahu gitu ya di Ya. global seperti apa. Oke, menarik ya yang kita bicarakan. Dan tidak terasa kita berada di ujung diskusi dan sharing kita, Pak Rusdi dan juga Bu Hikmah. Tapi saya mencoba memberi konklusi dari apa yang kita sudah sampaikan. Ternyata bicara mengenai industri syariah atau ekonomi syariah itu bukan bicara mengenai angka dan akad saja ya. Ya. Tapi jauh lebih besar, yaitu tentang peluangnya bagaimana, peluang karir, peluang bisnis, masa depan, dan juga aktivitas bisnis yang halal tentunya. Ya. Kemudian ekonomi syariah itu kalau beberapa perspektif atau pandangan orang mengatakan itu kuno, Hmm. kemudian kaku, Ya. ya, eksklusif. Hmm. Jawabannya ternyata salah, Ya. Ya, bahwa industri syariah itu sedang tumbuh ya, pesat dan betul, berkembang, ya, betul. yang memberikan ruang yang besar bagi siapapun yang ingin masuk di dalamnya. Betul. Sepakat ya Pak Rusdi ya? Sepakat. Dan salah satu tambahannya Pak Adi bahwa Ya, syariah itu bukan kuno lagi, syariah itu sekarang modern. modern. Jadi mindset yang berubah mindsetnya. Betul. Oke, menarik, menarik. Nah, jadi itu justru sekaranglah waktu yang tepat Betul. Ya, untuk berinvestasi, mempelajari, ataupun memahami tentang ya. industri syariah. Dan di tempat Bu Hikmah, di Prodi Ekonomi Syariah itu menyediakan proses perkuliahan dan pembelajaran di Perbanas Institute. Terima kasih Pak Sama-sama. Rusdi dan Bu Hikmah atas diskusinya yang menarik dan juga sangat luar biasa pada pagi hari ini ya. Dan sebelum ditutup, jadi saya punya pertanyaan, 5 pertanyaan yang Oke. harus dijawab dengan cepat ya. Oke. Pokoknya langsung ada pertanyaan dijawab Eh, ya. Siap. Ini hanya sekedar ingin tahu aja nih bagaimana respon dari Pak Rusdi dan Bu Hikmah. Yang pertama dari Bu Hikmah dulu. Ladies first ya Pak ya. Oke, siap. Oke. Bisa susah ya. Yang pertama Bu, bekerja, Bekerja semangat. semangat. Oke. Bisnis, Bisnis, ekonomi, ekonomi, uang. uang salah satu kebutuhan. Cepet ya kalau. Nah, Ibu, salah satu ya. Oke. Terima kasih. Indonesia, Indonesia makmur, makmur, wah Yes. hal biasa. Terakhir syariah, syariah, maju bersama. maju bersama. Oke. Jadi tadi dijawab sama Bu Hikmah, jawaban semua. Nah sekarang ke Pak Rusdi. oke. 5 pertanyaan yang berbeda Pak, tapi ada yang sama. Oke. Oke. Globalisasi, Tantangan dan peluang. tantangan dan peluang. Sukses, Sesuatu yang harus direncanakan. oke. Harus direncanakan ya Pak ya? Rencana. Nggak bisa instan ya Pak ya? Tidak bisa Oke. instan. Skills, Kekuatan yang disiapkan. disiapkan juga. AI. Perubahan yang tidak bisa dihindari. Oke. Terakhir Indonesia. Merdeka. Mau 17-an. Iya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rusdi dan Sama-sama. Bu Hikmah atas waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan atau kita diskusikan pada hari ini bisa memberi manfaat juga bagi yang menyaksikan dan juga kepada para pemirsa ya. Untuk informasi lebih lanjut tentang prodi ekonomi syariah bisa langsung mengakses media sosial Perbanas Institute ataupun juga melihat di website Perbanas Institute atau juga bisa hadir di kampus Perbanas Institute di Jalan Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sampai berjumpa kembali pada episode
podcast berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Rusdi. Sama. Say hello to the audience dan juga Ya, Bu Hikmah. makasih semuanya. Iya. Terima kasih semuanya. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.